adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gak terasa ya, sudah seminggu lamanya dan sekarang waktunya kita untuk sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau kita sekolah minggu, apa yang adik-adik persiapan? Pertama, Alkitab. Lalu apa lagi adik-adik? Buku catatan dan juga pulpennya. Setelah itu apa? Yang paling utama adalah kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di minggu pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami. Dan Roh Kudus akan menuntun kami Tuhan dalam memuliakan nama-Mu dan juga dalam kami belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau melayakan kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan menyanyi bersama. Lagunya seperti ini adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Tahu kan lagunya? Nah, kalau adik-adik tahu, kita sama-sama nyanyi ya. Nyanyinya yang keras. Yuk, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kakak membawakan firman bagi kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena pada hari Minggu ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menjaga kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan di dalam ibadah-Mu ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan belajar, kami akan mendengar, dan kami akan memahami apa yang Kau ajarkan. Kiranya Bapa, Kau juga yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu menerima apa yang Kau ajarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya agar dapat menjelaskan firman Tuhan dengan jelas. Dan juga untuk adik-adik yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan Kau juga yang membuka hati mereka sehingga mereka mampu memahami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang belum dapat berkumpul di dalam ibadah ini bersama-sama. Kau juga yang menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah doa bersama yuk. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ke-14. Ada 3 ayat kakak akan bacakan saja bagi kita semua. Kisah Para Rasul yang pasal pertama, ayat ke-12 sampai ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Setelah itu, mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul, yang bersekutu, dan bertekun bersama-sama di dalam doa. Adik-adik, kita tahu bahwa pada saat itu, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid kembali ke rumah tempat di mana mereka menumpang. Rumah tempat mereka menumpang adalah rumah dari salah seorang pengikut Yesus yang berasal dari Yerusalem. Dan tadi di dalam bacaan kita disebutkan juga ada 11 orang murid Tuhan Yesus yang berkumpul di sana. Ada Petrus tadi, ada Yohanes, ada Yakobus, Andreas, ada Filipus, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Sementara yang tidak ada hanyalah Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus dan telah mengakhiri hidupnya. Dan ternyata para murid pada saat itu, adik-adik, tidaklah sendirian. Ada beberapa perempuan bersama mereka. Ada Maria, ibu Yesus, dan ada saudara-saudara Yesus yang lain. Para murid berkumpul di Yerusalem inti karena mentaati perintah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Perintahnya adalah murid-murid diperintahkan untuk tetap tinggal dan berkumpul di Yerusalem sampai janji Tuhan Yesus tentang datangnya Roh Kudus di atas para murid itu tergenapi. Nah, yang menjadi menarik adalah para murid yang menanti di dalam ruangan tempat mereka berkumpul. Mereka tidak hanya menanti di dalam diam, tidak hanya duduk diam saja, dan mereka juga tidak hanya saling berbicara dengan satu yang lain, tapi mereka juga berdoa bersama. Mereka bertekun, mereka bersehati, dan mereka bersama-sama bersatu di dalam doa. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, mengapa mereka perlu berdoa, Pak? Nah, adik-adik, kita tahu bahwa mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk berkumpul, menantikan kedatangan Roh Kudus, Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada mereka. Dan masa penantian atau menunggu ini bukanlah hal yang mudah. Mereka tidak tahu kapan, karena Tuhan Yesus juga tidak mengatakan kepada mereka kapan Roh Kudus itu akan datang. Nah, mereka hanya diminta untuk menanti dan berkumpul di Yerusalem. Ada beberapa hal yang membuat ini menjadi sulit. Yang pertama adalah kita tahu pada saat itu bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai mereka. Dan ini menjadi ancaman bagi para murid. Lalu yang kedua, kita juga mengetahui bahwa hal yang dinantikan oleh Roh Kudus, hal yang dinantikan oleh para murid, itu tidaklah sesuatu yang mudah dipahami, dan itu tidaklah kasat mata. Nah, kita tahu bahwa beberapa kali sebelumnya Tuhan Yesus juga sering mengajarkan kepada mereka, dan sering berbicara kepada para murid saat itu mengenai Roh Kudus dan tentang kuasanya. Namun pada saat itu murid-murid belumlah sepenuhnya benar-benar mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan. Karena mereka juga belum merasakan sendiri bagaimana kuasa Tuhan Roh Kudus itu bekerja. Oleh karena itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul, mereka yang bertekun, mereka bersehati, berdoa bersama-sama, ini menjadi sangat menolong. Kenapa? Berdoa secara bersama-sama itu dapat menguatkan, dapat menopang murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang sangat ketakutan.
terhadap berbagai hal. Salah satunya adalah ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang tidak menyukai mereka. Serta ini menjadi memampukan mereka untuk menantikan dengan setia janji Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu datangnya Roh Kudus. Kenapa Kak berdoa bersama-sama itu dapat menguatkan kita? Nah, karena doa juga memiliki unsur persekutuan dengan sesama kita. Kita diajar untuk tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita juga diajar untuk berdoa bagi orang lain. Bisa dengan berdoa sendiri di kamar, atau bisa juga berdoa di rumah kita masing-masing. Namun bisa juga berdoa berkumpul bersama-sama di satu ruangan atau satu tempat yang sama. Namun yang paling penting adik-adik adalah ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu harus dengan serius dan tidak boleh main-main. Sebelum kita berdoa, sebaiknya masuklah ke dalam satu ruangan, tutup pintunya, tutup mata kita lipat tangan, dan kita berbicara pada Tuhan. Baik itu sendiri maupun bersama-sama. Nah, berdoa itu seperti yang tadi kakak bilang, itu harus serius. Tidak boleh bercanda, tidak boleh main-main. Kenapa? Karena di saat itulah kita sedang berbicara dengan Tuhan kita. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita juga boleh sambil bergandengan tangan. Nah, agar ini membuat kita tidak merasa sendirian. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang bersama dengan kita pada saat itu berdoa bersama. Nah, ini adalah menjadi satu semangat yang baru, semangat tambahan, serta dapat menjadi dukungan dan menjadi kekuatan tambahan bagi kita. Nah, jadi adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang setelah mendengar cerita kakak tadi, adik-adik harus rajin berdoa ya. Ajak papa mama, ajak kakak, ajak adik atau teman-teman, yuk kita berdoa bersama. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pemberitaan firman hari ini. Kiranya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan hikmat di dalam iman kepada kami yang mendengarkan, agar kami mampu melaksanakan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami melalui pemberitaan firman yang telah tadi kami dengar. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, dan juga untuk studi kami, Kau juga yang memberkati, sehingga kami mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan
firman Tuhan tentang doa. Ya, memang benar. Doa adalah hubungan pribadi kita pada Tuhan ya. Nah, dengan doa bersama kita merasa lebih kuat, merasa tidak sendirian, ya kan Dek? Nah, jadi adik-adik semuanya jangan lupa berdoa ya. Sebelum ibadah kita ini ditutup, kakak mau sampaikan pengumuman. Bagi adik-adik atau orang tua kita yang ingin menyampaikan persembahan kepada kami, boleh dikirim langsung dengan tujuan kepada Komisi Anak dan Remaja, diantar langsung ke gereja. Atau boleh juga melalui gambar QRIS yang ada di layar. Tapi jangan lupa ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Demikian ya adik-adik ya. Bisa kamu sampaikan kepada papa dan mama di rumah. Ya, jadi adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah pada minggu ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan, firman itu semakin menguatkan kami, mengingatkan kami untuk tetap ingat berdoa bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami sekalian, sekalipun juga untuk doa kami secara pribadi. Bapa di surga, kami juga menyerahkan diri kami dalam kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan menyertai semua anak-anak kelas tengah dan madya dalam seluruh aktivitas mereka, dalam pelajarannya, walaupun mereka belajar secara daring, tapi Tuhan tetap memberikan semangat yang tinggi kepada adik-adik kami yang ada di kelas tengah dan madya. Begitu juga Tuhan kepada para orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka hari demi hari. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kegiatan sekolah minggu kami, agar Tuhan yang menolong semua guru-guru sekolah minggu, sehingga kami semua dapat melayani anak-anak kami di kelas kecil sampai ke kelas remaja. Bapa di surga, sebentar kami juga akan menutup doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh adik kami Jessica dari kelas tengah. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Jessica. Teman-teman, marilah kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita.